Baik, selamat pagi sahabat Salma Komputer. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama untuk input pembayaran piutang. Piutang adalah akibat dari sebuah transaksi penjualan kredit, ya. Dan sebaliknya, hutang adalah akibat dari pembelian secara kredit. Setiap kita belanja ke supplier dan di situ belanja kita secara kredit, maka akan menimbulkan akibat hutang dagang. Demikian juga ketika kita menjual barang ke customer dan dijual dengan secara kredit, maka akan mengakibatkan piutang dagang. Baik, bagaimanakah cara menginputkan pencatatan pembayaran piutang? Pembayaran piutang pengertiannya adalah kita mendapatkan dana dari customer akibat dari piutang tadi. Contoh, baik, agar lebih memperjelas, kita akan contohkan. Di data Salmamat ini kita bisa lihat pada menu laporan piutang, ya. Di laporan piutang kita bisa cek di laporan piutang beredar. Nah, di menu laporan piutang beredar ini sampai dengan tanggal 6 Mei 2021, di sini kita bisa memilih nama pelanggannya, modulnya juga bisa kita pilihkan semuanya. Kemudian kita lihat previewnya. Nah, ya, baik, di sini terlihat ada beberapa laporan piutang beredar. Contohnya di sini ada cabang, ya. Ada MES, ada Pak Hasim, dan ada customer umum. Oke. Saat ini cabang ini pengertiannya adalah ketika Salmamat ini memiliki cabang dan cabang belanja langsung ke Salmamat, ya. Jadi proses barang dari pusat ke cabang, metode di sini yang dipakai adalah metode pembelian, ya. Ada konsep pusat cabang dengan konsep transfer item, ada yang konsep dengan pembelian. Nah, namun di sini kita contohkan yang pembelian. Baik, di cabang itu memiliki hutang ke Salmamat senilai 1.104.000. Nah, kemudian ini transaksinya adalah misalnya tanggal 23 bulan 8 2019. Artinya ini adalah hutang lama, sisa hutang lama. Sisa hutang lama ini kemudian pada hari ini tanggal 6 Mei 2021 cabang membayar hutang ke kita, ke Salmamat. Cara mencatatkannya adalah dari menu penjualan, daftar pembayaran, kemudian tambah, ya. Kemudian di sini pilih customernya, yaitu cabang. Nah, di sini sudah muncul nilai piutang cabang sebesar 1.104.000. Dari 1.104.000 ini saya akan mencontohkan untuk pencatatan transaksi dengan menggunakan uang tunai, dengan menggunakan transfer bank, dan dengan menggunakan giro, ya. Jadi di sini di pembayaran piutang kita akan mencontohkan dengan 3 alat bayar tersebut. Yang pertama adalah kita contohkan dengan pembayaran secara tunai, ya. Nah, jadi di sini kita pilih dulu kode akun. Kode akun artinya uang tunai yang kita terima dari customer kita itu masuknya kemana, itu. Satu, misalnya ke kas penjualan. Nah, kas penjualan ini tidak mungkin masuk ke kas penjualan karena kas penjualan ini adalah kas yang ada di kasir, ya. Sebagaimana dulu kita pernah setting bahwa kas penjualan adalah kas untuk penjualan tunai yang terjadi di kasir. Kemudian petty cash juga tidak mungkin karena petty cash adalah kas kecil yang dipakai untuk pengeluaran harian. Kemudian, nah ini yang bisa terjadi adalah di cash finance. Bisa jadi pembayaran piutang ini dananya langsung masuk ke cash finance. Jadi nantinya akan menambah ke cash finance-nya. Oke. Untuk itu kita cek dulu berapa cash finance kita sekarang. Jadi
akuntansi itu nanti akan saling berkaitan, sehingga saya akan mencontohkan terlebih dahulu berapa kas finance Anggra sekarang sebelum ditambahkan dengan pembayaran piutang. Baik, kita cek di menu laporan, buku besar. Nah, finance kita klik. Oke. Ya, kita tunggu sejenak. Nah, ini udah muncul ya. Kas finance kita sampai dengan saat ini adalah 13.500.000 ya. Ini saldo kita adalah 13.500.000 sebelum ada penambahan pembayaran piutang. Nah, sekarang kita tambahkan pembayaran piutang. Misalnya pembayaran piutang yang berupa uang tunai kita contohkan adalah Rp300.000. Nah, kemudian di sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan kita berikan nama keterangan pelanggan kita. Nah, ini ke cabang. Artinya agar kita bisa mengetahui bahwa di sini ada dana masuk 300.000 dari cabang. Ya, oke, kita simpan. Nah, oke, kita lihat lagi. Di buku besar kita tadi ada 1,5. Nah, ketika nanti ditambahkan dengan 300.000, berarti otomatis kas finance kita akan bertambah menjadi 13,8 ya. Baik, kita simpan. Oke, kita cek di buku besar. Kita buka lagi. Nah, oke ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ya. Jadi di sini 31 bulan 5. Oh ya, maaf. Ini ada 13,8. Oke. Ini ada sedikit yang perlu saya edit karena ini kemarin kita datanya adalah data bulan Mei ya. Jadi di sini saya akan mensimulasikan bahwa transaksi pembayaran piutang ini bukan di bulan Mei, namun di bulan Juni, agar kita bisa mengetahui perbedaan dari sisi saldonya. Oke, kita bulan Juni lagi. Maaf, ini saya edit dulu. Tanggalnya saya ganti ke tanggal 1 Juni. Oke, simpan. Oke, buku besarnya. Nah, di sini ya. Saldo awalnya adalah 13.500.000. Nah, kemudian ada penambahan kas dari pembayaran hutang. Ini ada kode BP. BP berarti bayar piutang. Ya, ada bayar piutang dari cabang senilai 300.000 sehingga saldo finance itu bertambah menjadi Rp13.802.000 ya. Baik, jadi di buku besar ini kita mensimulasikan transaksi di bulan Juni. Meskipun pada realnya hari ini adalah tanggal 6 Mei ya. Tapi di sini saya mencontohkan transaksi untuk di bulan Juni. Jadi transaksi ke depan. Oke, ya, jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi di sini ada penambahan kas senilai 300.000 dan akan menambah nilai kas finance di cabang. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi untuk sama-sama dari cabang juga. Nah, namun ini nilai piutang sudah berkurang ya. Nah, yang kedua, ini contoh pembayarannya transfer ya, transfer ke BCA misalnya. Nah, transfer ke BCA ini tanggal juga saya sesuaikan. Di contoh transfernya adalah misalnya di tanggal 1 bulan Juni. Nah, transfer BCA misalnya nilainya adalah 400.000. Oke. Ini juga keterangan cabang. Oke. Nah, sekarang sebelum ke sana kita lihat dulu berapa saldo BCA kita. Nah, saldo BCA kita di tanggal 1 bulan 6 adalah ya 6.900.000 ya. Nah, ketika nanti kita tambahkan kas masuk dari piutang 400.000, berarti otomatis nanti di sini saldonya akan menjadi
7 juta sekian. Oke. Tambah bayar piutang BCA. Oke, kita 400.000, kemudian simpan. Oke, ini contoh kasus yang kedua, pembayaran via transfer BCA. Oke, kita lihat buku besar bank BCA-nya. Nah, ya, sudah bertambah 7.331. Nah, kemudian untuk pembayaran berikutnya itu dibayar secara giro. Nah, kalau giro berarti kita pilih dulu cek giro billetnya, ya. Nah, kita pilih dulu cara bayarnya. Kemudian untuk giro, misalnya giro adalah giro BCA juga misalnya, ya. Giro BCA cabang, ya. Ini sisa piutang 400.000 sekian. Nah, giro ini misalnya giro ini pencairannya adalah ya di tanggal 2, ya. Kita input transaksinya adalah di tanggal 1 Juni 2021. Namun giro ini akan cair di tanggal 2 Juni 2021, ya. Oke, kita bayar semuanya. Nah, misalnya ada pembayaran giro sekian. Oke. Nah, ini keterangan juga cabang juga. Oke, simpan. Oke, nah kita cek di buku besar BCA apakah sudah bertambah. Oke, ya. Nah, di BCA di sini belum bertambah karena gironya belum cair, ya. Karena gironya belum cair. Sehingga untuk mencairkannya nanti kita jelaskan. Kemudian kita cek berapa sisa piutangnya, ya. Sisa piutang setelah dibayarkan giro tadi. Oke, kita cek laporan piutang, laporan buku piutang per transaksi. Nah, di sini kita pilih cabang, periodenya sampai dengan bulan Juni. Nah, status lunasnya kita pilih semua. Kita preview. Nah, jadi meskipun giro tadi sudah diinputkan di dalam menu daftar pembayaran piutang, namun karena giro itu belum cair, sehingga dari sisi piutang belum terpotong, ya. Saldonya masih ada 404 sekian. Artinya dari sisi piutang belum mengurangi nilai piutangnya, dari sisi buku besar BCA juga belum menambahkan saldonya. Oke, ya. Jadi giro yang belum cair meskipun sudah diinputkan di dalam pembayaran piutang, sudah dicatatkan dalam pembayaran piutang, karena giro tersebut belum bisa dicairkan sehingga belum mempengaruhi penambahan di buku besarnya, juga belum mengurangi nilai piutangnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kas BCA-nya belum bertambah karena giro belum bisa dicairkan. Kemudian di laporan piutangnya juga belum berkurang karena giro belum dicairkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cara mencairkan giro tersebut? Oke, di dalam pencatatannya ini dari penjualan ada status lunas giro billet atau cek, ya. Di sini pelanggannya siapa? Oh, cabang. Nah, di sini muncul. Nah, kemudian di sini pencairan adalah tanggal 2 bulan 6. Nah, anggap saja saat ini sudah tanggal 2 bulan 6, ya. Anggap saja, ya. Anggap saja adalah berarti pengertian saya mencontohkan giro itu sudah cair. Oke, kita centang dulu status lunasnya. Tentunya mencetak status lunas ini adalah sesuai dengan real datanya, ya. Oke, kemudian simpan. Nah, setelah giro ini kita centang di status lunasnya, kita perhatikan di buku besar apakah sudah masuk ke BCA. Belum juga. Nah, sebentar. Nah, ini berarti dipilih sampai dengan tanggal 2. Nah, ya. Betul, ya. Di giro di tanggal 2 sudah masuk. Jadi saldonya sudah bertambah
ada BCA kita udah bertambah. Kemudian di laporan piutang buku petransaksinya, pilih pelanggan Sabang tadi, statusnya semuanya. Nih periodenya sampai dengan Juni, preview. Nah ya, dan nilai piutang sudah 0 ya. Itulah beberapa contoh pembayaran piutang dengan uang tunai, dengan transfer BCA, dan dengan giro. Nah untuk yang giro, dipastikan kita harus mengecek dulu status pembayarannya. Ya, untuk giro kita pastikan di sini. Ya, maaf, kita pastikan di sini. Nah, giro yang sudah dicentang lunas kita tampilkan, otomatis sudah tidak muncul di dalam daftar status lunas biljet giro atau cek. Ya, baik. Demikian, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan menjelaskan untuk proses input pembayaran hutang. Baik, terima kasih.